Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nih nama saya Sofia Suraya. Saya berasal dari kelas PTIK 2A di UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data yang diampu oleh Bapak Rian Amanda, MPDT. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat membuat video ujian akhir semester ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaatnya di hari akhir kelak. Nah, tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, pada video ini, pertama-tama saya akan membahas materi dari bab 5 yang ada pada buku Basis Data yang ditulis oleh Muhammad Fikri. Nah, pada bab 5 ini kita akan membahas materi tentang SQL atau Structured Query Language. SQL ini adalah sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Nah, bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data. Nah, saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Selanjutnya kita masuk ke sejarah pada SQL. Nah, sejarah SQL ini dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM yang bernama F. Cott yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama atau diberi sebuah SQL atau Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL tadi. Tapi, karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL tadi, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Jadi, dari SQL ini namanya itu berubah menjadi SQL. Implementasi basis data relasional dikenal dengan sistem atau R, garis miring R. Lalu di akhir tahun 1970-an muncul perusahaan bernama Oracle yang membuat servis basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya, yaitu Oracle. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka SQL pun juga ikut populer, sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Nah, standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986, ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Standar ANSI ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Lalu masuk ke versi terakhir, yaitu yang dikenal dengan SQL 92. Lalu pada tahun 1999 dikeluarkanlah standar baru, yaitu SQL 99. Tapi kebanyakan implementasi mereferensi pada SQL 92. Mungkin karena menurut mereka SQL 92 ini lebih bagus atau lebih mudah digunakan daripada SQL 99. Selanjutnya yaitu pemakaian dasar SQL. Pemakaian dasar SQL ini adalah bahasa query yang standarnya digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun sifatnya itu
non-prosedural lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman yang lainnya, itu seperti PHP, Perl, Java, dan lain sebagainya. Namun, kadangkala itu juga menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Jadi, pada newbie atau pengguna baru itu, SQL ini menurut mereka bisa menyulitkan, tapi untuk pengguna lama pasti SQL ini akan lebih mudah dipahami. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel adalah perintah atau statement select, yaitu sesuai dengan namanya, select ini dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Secara umum, SQL ini terdiri dari dua bahasa, yaitu yang pertama Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Implementasi dari DDL dan DML berbeda untuk setiap sistem manajemen basis data. Namun, secara implementasi, tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan oleh ANSI. Selanjutnya kita masuk ke SQL Select Statement. Yang pertama yaitu melihat seluruh isi tabel. Yang kedua, melihat sebagian dari isi tabel. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan operator aritmatik prioritas seperti bintang, garis miring, tambah, dan kurang. Yang keempat, menggunakan kolom alias. Yang kelima yaitu duplikasi baris. Yang keenam, menghindari duplikasi baris. Yang ketujuh, menampilkan struktur dari tabel. Yang kedelapan yaitu menggunakan rangkaian operator. Dan yang kesembilan yaitu menggunakan karakter string. Lalu selanjutnya yaitu restricting dan sorting data. Ini menggunakan ketentuan where atau di mana. Lalu kondisi pembandingnya itu ada sama dengan, ada lebih besar, ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil, ada lebih kecil sama dengan, dan ada tidak sama dengan. Selanjutnya ada kondisi pembanding lainnya, di antaranya yaitu between, yaitu di antara dua nilai. Lalu in, yaitu di dalam suatu nilai. Lalu like, yaitu memiliki suatu unsur karakter. Lalu is null, yaitu bernilai null, dan is not null, yaitu tidak bernilai nol. Selanjutnya yaitu kondisi logika. Yang pertama yaitu and, yaitu jika semua kondisi benar. Yang kedua or, jika salah satu kondisi benar. Dan yang terakhir yaitu not, yaitu jika kondisi salah. Nah, kita masuk ke single row function. Ada general function. Yang pertama yaitu NVL, yaitu mengubah nilai null dengan nilai yang aktual. Yang kedua yaitu NVL2, yaitu mengubah nilai null dengan nilai yang bertipe karakter. Lalu yang ketiga yaitu null if, yaitu membandingkan dua nilai, dan jika nilai tersebut sama, maka akan menghasilkan null. Tapi jika nilai tersebut berbeda, maka nilai pertama yang akan ditampilkan. Lalu yang keempat yaitu call sec, yaitu jika hasil pertama adalah nol, maka akan ditampilkan hasil dari nilai kedua. Lalu jika hasil kedua adalah nol, maka yang ditampilkan adalah nilai ketiga, dan begitu seterusnya. Kelima yaitu case, yaitu membuat ekspresi aturan seperti if, then, dan else. Dan yang keenam yaitu adalah decode, yaitu membuat ekspresi aturan seperti if, then, dan else. Oh iya, perlu dicatat nih, pada NVL, NVL2, dan decode, itu tuh cuma berjalan pada DBMS Oracle ya. Selanjutnya yaitu multiple table. Nah, salah satu fitur SQL yang paling berguna adalah kemampuan untuk menggabungkan table on the fly dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Tetapi dalam mempelajari ini, kita tuh harus lebih dulu memahami tentang tabel relasional dan rancangan database relasional. Karena itu tuh tidak akan menyebabkan terjadinya Cartesian
Cartesian product. Sebelumnya, Cartesian product ini adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Jadi, Cartesian product ini tidak perlu join untuk dikembalikan oleh tabel relasional tadi. Jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama, lalu dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan group function. Pada kasus seleksi data, seringkali itu kita tuh diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut tadi itu, SQL ini tuh menyediakan perintah atau syntax group. Pada pengelompokan data, biasanya itu disertakan bersama aggregate function. Dalam hal ini, itu tuh implementasinya dikumpulkan, function harus diikuti group by bila terdapat field lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Nah, group function ini kan memiliki tipe. Jadi, kita di sini tuh akan membahas tipe-tipe dari group function. Yang pertama, yaitu AVG buka tutup kurung. AVG ini itu digunakan untuk nilai rata-rata dari sekumpulan data. Lalu yang kedua yaitu count, buka tutup kurung. Count ini digunakan untuk mencari cacah atau banyaknya data. Lalu yang ketiga yaitu max, buka tutup kurung. Max ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dari sekumpulan data. Lalu yang keempat yaitu min, buka tutup kurung. Min ini digunakan untuk mencari nilai minimum dari sekumpulan data. Lalu yang kelima yaitu stddef, buka tutup kurung. Nah, stddef ini digunakan untuk menghitung standar deviasi dari sekumpulan data. Selanjutnya yaitu 6, sum, buka tutup kurung. Sum ini digunakan untuk mencari nilai total dari sekumpulan data. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu variance, buka tutup kurung. Variance ini digunakan untuk menghitung nilai variasi dari sekumpulan data. Nah, lalu kita akan masuk ke pembahasan terakhir dari bab 5 pada buku basis data yang ditulis oleh Muhammad Fikri, yaitu subqueries. Nah, subquery ini adalah query di dalam query. Artinya itu seleksi data berdasarkan hasil seleksi data yang telah ada. Nah, sintaks SQL-nya ini sama kayak sintaks SQL pada umumnya. Tapi kondisi setelah where ini yang berbeda, yaitu diikuti dengan query baru atau subquery. Contoh sintaksnya itu seperti ini. Nah, karena pembahasan dari bab 5 pada buku basis data oleh Muhammad Fikri sudah selesai, maka sekarang kita masuk ke pembahasan pada buku selanjutnya. Sekarang kita akan membahas materi dari bab 5 pada buku basis data yang ditulis oleh Raisa Amanda Putri. Nah, pada bab 5 ini, kita akan membahas materi tentang perancangan basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Masalah desain basis data berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Jadi, beberapa faktor itu perlu dipertimbangkan selama proses. Beberapa di antaranya itu adalah sebagai berikut, yaitu berapa banyak tabel yang harus dimiliki. Lalu yang kedua, bagaimana mereka harus saling terkait. Lalu yang ketiga yaitu berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Yang keempat, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci.
Lalu yang terakhir yaitu kendala apa yang harus dimiliki. Seperti sebelumnya, akan dipusatkan perhatian pada basis data relasional. Terlebih lagi nih, ketika berbicara tentang desain basis data, maka berbicara tentang aspek logis dari desain dan bukan aspek fisiknya. Nah, materi selanjutnya yaitu masalah penyimpanan. Data skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Satu, yaitu redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali penyimpanan. Menyimpan data informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Jadi memori kita itu akan menjadi lebih cepat penuh karena redundansi ini. Jadi kita tuh harus mengurangi penyimpan data yang duplikat atau penyimpan data yang berlebihan. Lalu 2, yaitu anomali pembaruan. Beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi. Saat pembaruan dilakukan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jadi, perubahan pada jurusan Ananda atau kita sebagai mahasiswa harus dibuat konsisten dalam semua record yang berkaitan dengan mahasiswa Ananda. Jadi Ananda itu kata kuncinya. Jika 1 dari 3 record tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data tadi tuh. 3, anomali penyisipan. Nah, jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang dia ajarkan, fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali jika seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Jadi dosen ini gak bisa mengajarkan mata kuliah tersebut jika mahasiswa tadi ini tidak ada dalam atau tidak terdaftar dalam mata kuliah tersebut. 4, yaitu anomali penghapusan. Nah, jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Jadi, jika mahasiswa tidak lagi mengikuti mata kuliah tersebut, maka tuh hubungan antara mahasiswa dengan dosen ini akan terputus karena mata kuliah ini sebagai penghubung antara mahasiswa tadi tuh dengan dosen tersebut. Jika mahasiswa tidak mengikuti lagi mata kuliah tersebut, maka dosen pun tidak akan mengajar mahasiswa tersebut itu karena tidak terkait sama sekali dengan mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yaitu proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data ini dapat dibagi ke dalam beberapa langkah berikut. 1, yaitu analisis. Yaitu kebutuhan langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi. Adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data tersebut. Lalu, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya. Dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data tersebut. 2, yaitu perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data. Bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini.
Langkah ini sering digunakan dengan menggunakan model ER atau ER modeling. Model ER adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya itu adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembang memikirkan data dan orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data. Ini tuh memfasilitasi diskusi di antara semua orang yang terlibat dalam proses desain tersebut. Bahkan mereka tuh yang tidak memiliki latar belakang teknis. Jadi yang tidak memiliki latar belakang teknis itu juga ikut terlibat dalam basis data tersebut. Pada saat yang sama, desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial sistem. 3, yaitu desain basis data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Ini tuh hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional. Dan oleh karena itu, tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema ER menjadi skema database relasional. Nah, karena pembahasan materi pada bab 5 pada buku basis data yang ditulis oleh Raisa Amanda Putri sudah selesai, maka sekarang kita akan membahas materi dari bab 6 pada buku basis data oleh Raisa Amanda Putri. Pada bab 6 ini, kita akan membahas tentang normalisasi. Jadi, normalisasi ini adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini tuh adalah proses langkah demi langkah. Dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Jadi, dalam normalisasi ini ada beberapa istilah-istilah pentingnya. Yang pertama yaitu field atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu field atau satu field ini yang dapat mewakili record. Yang kedua yaitu candidate key, yaitu kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya itu sebagai calon primary key. Jadi candidate key ini harus unik, jadi bisa dijadikan sebagai primary key. Manfaat dari keunikan dari candidate key ini kan untuk menjadi calon primary key. Jadi keunikan ini akan menjadi kunci saat kita mencari data yang ingin kita temukan. Jadi dengan keunikan ini kita akan menjadi lebih mudah untuk mencari data tersebut. Yang ketiga yaitu composite key, yaitu kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat yaitu primary key, yaitu kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima yaitu alternate key, yaitu candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang keenam yaitu foreign key, yaitu kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Nah, normalisasi ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Lalu 2, pencarian, pengurutan, dan membuat indeks itu akan menjadi lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. 3. Menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli.
Dengan demikian, tabel tuh bisa ada lebih banyak indeks berkerumun, dan karena itu ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Yang keempat yaitu pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks itu cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima yaitu semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, ada jumlah kecil nilai nol dan redundansi. Ini tuh membuat basis data akan menjadi lebih kompak. Yang kedelapan yaitu anomali modifikasi data itu menjadi berkurang. Dan yang kesembilan yaitu terakhir, yaitu secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Jadi karena normalisasi ini, data tadi itu bisa diubah sesuai kebutuhan kita gitu. Selanjutnya yaitu ketergantungan dalam normalisasi. Nah, ketergantungan ini atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi itu. Dalam basis data, dependensi ini lebih sering disebut sebagai functional dependency atau ketergantungan fungsional. Nah, ketergantungan fungsional ini digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam suatu relasi. Atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Dependensi ini akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Nah, sebagai contohnya nih, yaitu untuk NIM dan nama mahasiswa. NIM ini secara fungsional yaitu menentukan nama mahasiswa. Karena untuk setiap NIM yang sama, maka nilai mahasiswanya sama. Jadi, jika misalnya nih, jika NIM-nya 009, nah, maka namanya itu misalnya Lia. Nah, jadi kalau kita masukkan NIM 009, maka yang keluar itu namanya akan Lia. Tapi jika kita masukkan NIM dengan 0010, maka namanya itu tidak mungkin akan keluar nama Lia, kecuali memang nama orang tersebut sama. Tetapi NIM-nya itu berbeda dan orangnya itu juga berbeda, atau mahasiswanya tersebut itu berbeda. Dependensi ini dapat kita bagi ke dalam 3 jenis, yaitu pertama full dependency atau ketergantungan penuh. Full dependency ini tuh menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi, di mana B ini memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A. Tetapi B ini dia tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Jadi untuk setiap nilai kode barang yang sama, maka nilai nama barang juga pasti sama. Begitu juga untuk setiap nilai kode barang yang terdapat pada no faktor yang sama, maka nilai kuantitasnya juga sama. Yang kedua yaitu partial dependency atau ketergantungan sebagian. Partial dependency ini memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun, untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya tuh, jika satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Yang ketiga yaitu transitive dependency atau ketergantungan transitif. Transitive dependency ini tuh biasanya tuh terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, dan C.
Kondisinya tuh adalah A bergantung terhadap B dan B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Misalnya tuh kayak gimana ya jelasinnya? Kayak kan A ini tergantung pada B, B ini tergantung pada C. Secara tidak langsung A ini tergantung kepada C ini melalui B. Jadi kalau C ini hilang, maka B hilang, A juga hilang gitu. Selanjutnya yaitu materi tahapan normalisasi. 1. Tidak normal atau unnormalized. Pada tahap ini tuh diambil data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya ini, contohnya tuh tabel nilai mahasiswa. Datanya itu ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, nilai basis data, nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, nilai interaksi manusia dan komputer. Jadi tuh pada tahap tidak normal ini data itu belum diapa-apain, dia cuma menginput data kayak tadi NIM, nama mahasiswa, nama dosen, ID dosen, alamat mahasiswa, dan lain sebagainya. 2. Normal 1 atau 1NF. Jadi pada tahap ini tuh bagi seluruh data yang diperlukan tadi tuh menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Di sini tuh sebuah tabel itu bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris record itu hanya memiliki satu value. 3. Normal 2 atau 2NF. Nah, pada tahap ini tuh bagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Jadi di sini tuh sebuah tabel tuh bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF. Dan setiap kolom di dalam tabel itu functional dependency itu kepada semua key. Jadi bukan hanya kepada salah satu key atau partial dependency. Berarti itu tuh harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel. Dari tabel di atas bisa ditentukan bahwa ada dua candidate key yang tersedia dalam tabel itu, yaitu NIM ditambah kode matkul dan NIM ditambah nama matkul. Setelah dipilih dari kedua candidate key, maka tuh yang paling efisien untuk menjadi primary key adalah NIM dengan kode matkul. Selain itu, tentukan juga functional dependensinya. Dan 4 yaitu normal 3 atau 3NF. Nah, pada tahap ini tuh bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi atau pemborosan data. Di sini tuh sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel tersebut tuh sudah dalam keadaan 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus functional dependency dengan primary key-nya. Bisa dilihat dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF. Tetapi tuh di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan kepada key-nya atau transitive dependency, yaitu tabel nama dosen dan status dosen. Ini tuh menunjukkan bahwa tabel mahasiswa itu belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Jadi nama dosen dan status dosen itu functional dependency kepada ID dosen yang diketahui bahwa ID dosen itu bukan sebuah primary key. Maka tuh untuk membuat tabel nilai ke dalam bentuk 3NF kita tuh harus
menempatkan kolom yang functional dependency bukan kepada key-nya. Nah, karena pembahasan materi pada bab 6 sudah selesai pada buku basis data oleh Raisa Amanda Putri, maka berakhir juga pembahasan materi dari saya. Sebelum itu, saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan selama saya membuat video ini. Terima kasih kepada orang tua saya yang telah mensupport saya. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah tidak ribut saat saya membuat video ini. Dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah sistem basis data, yaitu Bapak Rian Amanda MPDT, yang telah membimbing saya agar saya bisa menyelesaikan ujian akhir semester berupa video ini dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle.